satu ruangan di pojok seperti ini dijadikan sebagai dapur untuk meracik ini ya. Jadi kalau misalnya ada pengunjung yang mau beli, mereka tinggal bilang mau beli yang getar. butuh yang getar. Ya. Dalam satu hari mereka bisa jual berapa, Pak? Oh, cukup banyak. Para gembong narkoba terus lihai beraksi memproduksi dan menyebarkan narkoba dengan berbagai cara. Varian narkoba pun kini semakin beraneka macam. Kerap tak bisa dikenali dengan mudah, tidak lagi berbentuk pil atau serbuk atau tembakau. Lokasi peredaran pun bisa di mana saja. Di tempat yang tidak terduga sekalipun bisa ditemukan narkoba. Narkoba menjadi barang yang terus beredar merajalela. Seperti apa masifnya peredaran narkoba jenis baru? Dan dalam bentuk apa saja narkoba kini berwujud? Inilah News Story Inside. Saat ini tim NSI bersama dengan perwakilan dari Badan Narkotika Nasional Kasubdit Perkusor BNN Kombes Suwanto akan bersama-sama masuk ke dalam untuk menelusuri. Kami akan melihat langsung seperti apa pabrik narkoba yang ada di dalam diskotik ini. Pak Suwanto, kita langsung masuk, Pak. Oke, jadi awalnya Pak, karena memang BNN sudah menyelidiki dulu. Betul, jadi berapa lama itu Pak diselidiki? Dari rekan kami, terutama BNN Provinsi DKI telah melakukan penyelidikan kurang lebih sekitar 3 bulan. Nah, karena betul bahwa di dalam ini terjadi peredaran barang haram tersebut, sehingga pada hari Minggu itu dilakukanlah penindakan bergabungan, yaitu daripada BNN, kemudian polisi, dan dari Pemda serta dari PM. Oke, kita langsung masuk ke dalam Pak ya. Diskotik ini sudah sejak kapan Pak beroperasi? Sudah tahun 2010 betul? Kurang lebih segitu ya, kurang lebih 2010. Tapi kalau untuk pabriknya sendiri ya, yang baru sekitar 3 tahun? Ya, kurang lebih 3 tahun. Untuk pabriknya sendiri kurang lebih 3 tahun lah. Oke. Hasil daripada pemeriksaan itu, Pak. Kami sudah berada di dalam diskotik MG. Ya. Pak, jadi kalau pertama kali masuk, kita akan langsung ke resepsi. meja resepsionis. Resepsi, beli tiket atau beli tanda bukti masuk. Harganya itu 150.000 Pak? Di sini 150, tapi di tiket itu untuk laki-laki itu 100, untuk wanita itu 50. Oke, dibedakan Gitu, ya. dibedakan. Ini ada buku, buku apa nih Pak? Tamu. Ini kelihatannya rekap daripada pengunjung ini. Karena ini ada nama member yang masuk, ya kan? Kemudian ada sepatu, nah nitip sepatu pun juga harus bayar, ya. Ini ya. Nah, pria pria 150, wanita sekian, terus ini apa ini? sofa yang duduk. Oh, ini sofa yang duduk sofa 59, ya 277 ya. Rata-rata pengunjungnya Pak tiap malam memang? Kalau malam Minggu itu kurang lebih sekitar, kalau kita lihat dari jumlah sofa maupun jumlah muatan daripada untuk yang berdiri, kurang lebih sekitar 200-an lah, 250-an lah kurang lebih. Ketika waktu itu BNN menggerebek diskotik ini Pak, seperti apa suasana di dalam? Ramai dengan pengunjung? Suasana di dalam pada waktu BNN melakukan penggerebekan itu memang penuh. Yang berhasil kita amankan itu ya kurang lebih sekitar 128 orang. 128 orang itu Dari total yang berada di dalam sini? Ada di dalam. 128 orang itu yang betul-betul positif kurang lebih 122 orang. Gitu. Itu dilakukan tes urinnya ketika? Di dalam. Langsung di sini dalam, juga? Di tempat. Karena di dalam itu langsung kita lakukan tes urin dan tidak boleh keluar karena teman-teman kita dari petugas gabungan tadi melakukan penjagaan di masing-masing pintu. Ini sudah berada di ruang utama dari diskotik MG International Club. Sekitar ratusan meja Pak ya ada di sini. Iya, betul. Untuk yang sofa itu yang ini, yang di kotak-kotak. Belakang itu sofa-sofa. Nah, ini ada tabelnya. Satu tabel ini 5 orang. Nah, satu tabel ini 5 orang. Ini adalah DJ, tempat DJ yang paling atas itu. Ya.
itu. Nah, pada saat dilakukan penggerebekan itu langsung semuanya dikumpulkan di tengah sini untuk dilakukan, di tengah sini ya? Di tengah sini untuk dilakukan tes urin satu persatu. Karena memang tugas kita sudah siap sebelumnya. Jadi ketika digerebek, kemudian dilakukan tes urin, mereka semua berkumpul di sini, Semua dikumpulkan di sini. Di tengah sini ya? Betul. Dan dipisahkan mana pengunjung, mana karyawan. Itu. Kepada karyawan juga dilakukan tes urin? Semua, tanpa kecuali. Positif tidak hasilnya kalau yang karyawan, Pak? Yaitu 5 orang. 5 orang? 5 orang kita yang positif, yaitu kapten, kemudian manajer, kemudian diantaranya adalah yang kita juga mengedarkan atau membantu mengedarkan daripada narkoba itu. Ketika penggerebekan berlangsung, apakah memang ada Pak sedang berlangsung di sini, ada yang mengonsumsi narkoba itu? Ditemukan tidak botol-botol yang cair itu Pak? Ada. Jadi pada waktu kita lakukan penggerebekan itu memang botol-botol yang cair itu, yang polos, ya, botol itu polos, tidak ada mereknya, itu kita temukan. Dan bahkan pada waktu kita lakukan penggeledahan, alhamdulillah kita dapat menyita kurang lebih satu kardus full, kemudian ada 7 botol sisa minum ya, sisa diminum yang ada di masing-masing meja itu. Di sini juga ada ya Pak, sisa ya, habis di antara diminum meja di sini? ini ya. Ya. Karena kelihatannya satu botol itu untuk 4 atau 5 orang kelihatannya seperti satu botol ukuran 330 mili. Gimana sih cara memesannya Pak kalau ada yang ingin mencoba narkoba cair itu? Gimana? Harus menghubungi siapa kalau di sini? Kalau cara memesan, jadi minimal pengunjung itu 10 kali duduk masuk. Oh harus ada batasnya Harus dulu? Minimal 10 kali. 10 kali baru bisa? Setelah dia 10 kali pengunjung, baru dia harus wajib membuat kartu member. Membuat kartu member pun juga tidak bisa sembarangan, harus melalui screening. Setelah melakukan screening, yakin bahwa yang bersangkutan adalah bisa dikeluarkan member, baru dikeluarkan member dengan membayar 600.000 itu untuk 6 bulan. Setelah 6 bulan harus buat berpanjang lagi. Screeningnya seperti apa Pak? Ya, apa tanya saja jawab. yang ditanyakan? Yang jelas KTP harus punya. Gitu. Sampai saat ini kakak memang belum kita temukan, yang jelas KTP. Nah setelah itu tanya jawab. Nah setelah selesai tanya jawab, yakin bahwa yang bersangkutan memang pelanggan lah, mungkin pelanggan sini, baru dikeluarkanlah member dengan membayar tadi. Itu berarti yang mengatur itu siapa? Yang Pelakunya mengatur adalah si Awang, harus Anwar. Yang menyerahkan diri itu? Iya, betul. Bertindak sebagai koordinator berarti Pak ya? Betul, koordinator untuk membuat member itu. Dan juga dia nerima hasil penjualan daripada cairan yang mengandung narkoba itu. Setelah punya member, Ya. kemudian mau beli, harus cari siapa lagi Pak? Nah, kalau kita sudah punya member, yang pertama dihubungin adalah si kapten. Berarti pengunjungnya harus tahu dong yang mana yang koordinator, yang mana yang kapten. Umumnya dilakukan di belakang ini, di belakang meja ini. Jadi di belakang bartender itu. Oh, Jadi ada tempat. tersangkanya ada standby, ada yang standby di Iya, situ? ada standby di situ. Boleh Pak ditunjukkan di mana Ya. itu? Jadi ini kan tempat pengunjung ini, rame. Nah, kalau dia ingin pesen, itu dia harus ke sana, harus ke belakang sini. Nah, di sini, belakang sini, nanti mereka itu langsung ketemu, ya, duduk di sini, ya, ya. Nah, nanti setelah dari Pedli sudah yakin bahwa itu atas perintah Wawan, si Wastam. Dari Wastam, setelah ngomong ke Pedli baru naik ke lantai 2, ngambil barang, diserahkanlah kepada si pemesan. Berarti harus melewati berapa orang? 5 orang Pak totalnya ya, dari mulai Kurang lebih 5 koordinator, orang, ya. kemudian kapten, manajer di sini perannya apa? Manajer mengawasin aja, itu mengawasin. Nah nanti setelah barang diterima oleh si pengunjung, uang diambil oleh Wastam. Wastam diserahkan kepada Meslan. Meslan baru disetorkan ke si Awang. Dan narkoba cair itu aturannya hanya boleh dikonsumsi sini sih Pak? Di sini, tidak boleh dibawa pulang? Sampai saat ini hasil pemeriksaan kita seperti itu. Nggak pernah.
Terus bagaimana ceritanya dari awalnya hanya di sini Pak, kemudian akhirnya sampai naik ke atas dan menemukan ada kitchen lab Pak ya untuk membuat narkoba? Itu karena apa? Memang kita curiga apakah di sini ada pembuatan. Kita lakukan penggeledahan keseluruhan. Semua ruangan-ruangan yang tertutup kita geledah, sampai ke atas pun kita geledah. Nah, ternyata di atas di salah satu ruangan ditemukanlah itu. Baru kita terperanjat bahwa oh ternyata pembuatannya di atas. Itu di lantai 4. Langsung ke lantai. Iya, langsung ke lantai 4. Kita naik Pak ya. Silakan. Ya. Seperti ini jalan ke atasnya Pak. Iya. Ini memang lagi direnov ya? Iya, betul.